Banyak yang curhat di mana produk mereka itu numpuk ya dan bingung cara ngabisinnya gimana karena sepi dagangannya ya. Oke, jadi video kali ini saya pengen bahas gimana cara ngabisin produk-produk lama Anda yang mungkin sudah numpuk akibat dagangan Anda yang sepi ya, ataupun produk Anda yang memang mungkin yang tidak diminati sampai akhirnya bisa laris manis gak karuan. Oke teman-teman, saya banyak kasus ya yang datang ke saya ya dari mulai alumni, member, termasuk tim, beberapa orang yang memang mereka tuh curhat, Kang gimana ya supaya bisa produk saya ini yang ini nih bisa laris manis ke karuan dan bisa gak numpuk di gudang. Sebenarnya ada banyak cara ya, karena kita alhamdulillah juga udah melakukan berbagai macam cara ini dan terbukti proven untuk bisa ngasilin omset ya dan tanpa harus pusing lagi pastinya ya. Ya pertama yang bisa Anda lakukan adalah kalau misalkan Anda kondisinya tuh punya stok banyak, dagangan Anda itu nggak rame gitu ya, sepi alias sepi, maka Anda bisa lakukan dengan cara collapse dengan brand lain. Nah, brand ini bisa kita perteli jadi dua. Pertama adalah personal, yang kedua adalah perusahaan. Kalau personal berarti dengan personal. Entah itu mereka itu adalah seorang influencer, selebgram, tiktoker, youtubers, atau lain-lain. Intinya adalah ke personalnya. Yang kedua adalah perusahaan yang mereka tuh sudah punya brand juga, dikolabkan sama kita. Dimana produk ini sekali lagi di pasarnya mereka pasti produk baru, karena sebelumnya kan belum pernah jualan produk kita. Jadi mindsetnya perlu diluruskan juga bahwa di pasar mereka itu pasti produk baru, bukan pasar produk lama. Tapi kan Kang itu produk lama. Produk lama itu karena kita yang bikin. Mindsetnya ya, karena kita yang bikin. Sehingga kita punya beban nih. Aduh itu 10.000 eksemplar, aduh itu 300.000 pieces nih numpuk gitu ya. Bukan salah seorang kawan kita itu inventorinya tuh bisa nyampe diangkat 300 miliar. Gila, kayak gila ya. Nah itu kok bisa? Ya kalau memang daya serapnya tinggi, kalau pasarnya besar, ya kenapa enggak juga? Jadi buat Anda yang sekarang stoknya masih di angka cuma 1M, 2M, tenang ya, ada yang lebih pusing. Oke, itu yang pertama. Jadi Anda lakukan yang namanya collabs bareng dengan brand lain. Nah, tinggal kalau udah yang namanya collabs berarti kan kita melepas margin yang harus kita ambil, nikmati ke brand tersebut. Kalau ke orang berarti dibagi tuh berapa rupiah per piecesnya misalkan, atau berapa persen per piecesnya. Kalau ke perusahaan orang dengan brand orang berarti ya mungkin marginnya kita share ke dia ya, atau gimana lah mekanisme kerjasamanya supaya nanti bisa kampanye digoreng bareng-bareng. Itu nomor satu. Jadi lakukan collabs dengan brand lain. Yang kedua yang bisa Anda lakukan adalah jelas diskon gila-gilaan. Tapi saran saya sih diskon ini jangan sampai segila-gilanya Anda ngasih diskon, jangan sampai jadi rugi. Minimal banget BEP ya. Anda harus tahu berarti COGS-nya berapa, Anda harus tahu HPP-nya berapa. Sehingga pada saat bikin diskon itu malah nggak rugi gitu. Jangan sampai karena demi yang penting ini pusing saya jadi rugi. Loh, minimal itu balik jadi duit, ngubah inventory jadi cash. Mungkin Anda juga perlu paham, bukan mungkin, harus ya. Seorang business owner harus paham tentang laporan keuangan kan. Ketika inventory itu numpuk, berarti kan stoknya banyak tuh. Sedangkan cashnya kan jadi berapa tuh dikit. Misi Anda adalah mengubah inventory jadi cash dengan diskon gila-gilaan yang tidak menghajar semua HPP gitu kan. Nggak apa-apa, awalnya Anda mengambil margin 30% misalkan. Dengan ngasih diskon Anda jadi 0. Syukur-syukur kalau Anda masih tetap ngambil margin. Jangan sampai diskon tersebut menghajar semua HPP pokoknya. Jadi catatan dari saya, kalaupun Anda mau ngasih diskon gila-gilaan, entah nanti ikut campaign di marketplace, entah itu ikut campaign di TikTok Shop gitu ya, entah itu ikut campaign di sosmed gitu, bikin campaign di sosmed ya, dengan program apapun, jangan sampai menggerus margin terlalu besar. Ya, nanti Anda jadi rugi ya. Udah pusing 2 kali tuh. Produk numpuk jadi rugi. Mending produk numpuk ubah jadi cash, tapi ya gaji rugi minimal BEP duit balik modalnya ya. Yang ketiga adalah yang bisa Anda lakukan yang namanya bundling dengan produk yang paling laku. Wah kan, baru kepikiran ya. Jadi produk yang paling laku apa, yang gak laku apa dibandlingkan. Sikat, jebret gitu ya. Sehingga nanti pada saat ada penawaran ataupun ada closingan dari orang lain yang minat terhadap produk yang lakunya, mereka ditempel dengan produk lain yang nggak laku tersebut. Dan ingat sekali lagi, tentu bahasanya jangan sampai orang di luar sana tahu bahwa produk tersebut adalah produk yang slow moving. Bikinlah offer, skema crazy offer atau apapun itu yang bikin orang lain itu akhirnya ya, wah ini gue perlu beli nih, gitu ya. Jadi membuat sebuah bundling dengan produk paling laku, jangan sampai orang tuh tahu produk tersebut benar-benar nggak laku. Itu catatan dari saya. Yang keempat adalah yang bisa Anda lakukan, jadikan produk tersebut, produk yang tidak laku tersebut sebagai produk back end untuk upsell, cross sell ataupun downsell. Jadi katakanlah
kita jual produk ABC. Pada saat mereka ada minat, customer, leads gitu ya, si produk yang gak laku ini dijadikan sebuah script yang kita ajarkan ke CS kita, ajarkan front end kita, ke sales yang jaga kita, bahwa tawarkan produk-produk lain. Kalau dalam bisnis, namanya itu adalah ilmu vertical sales ya. Kita nambahin set tanpa harus nambah customer lagi gitu. Ini yang dibikin script. Maka poinnya setelah Anda nonton video ini, bedah tuh sales script Anda, ajarkan ke mereka kalau misalkan ada penawaran ABC gitu ya, apapun itu produknya, sisipkan produk-produk Anda yang gak laku tadi dijadikan back end untuk upsell, downsell, dan juga cross sell. Ya, dan yang terakhir dari saya untuk Anda, kalau misalkan sekarang, katakanlah produk ini gak laku lama banget, udah berbulan-bulan, bahkan 1 tahun, bahkan parahnya lagi adalah udah sampai nyentuh expired date dan segala macam gitu ya. Saran saya yang terakhir adalah nomor 5, lakukan relaunch. Relaunch itu adalah meluncing ulang. Tapi pasti ada cost lagi nanti. Karena kita bikin lagi tuh narasinya, campaign-nya, kontennya. Kalau misalkan katakanlah namanya Anda pengen lebih segar lagi, ya bikin nama yang berbeda, modelnya berbeda. Kalau misalkan fashion misalkan, photoshoot berbeda, tapi produknya produk yang sama. Dan itu works untuk beberapa usaha kita yang main di industri fashion. Jadi relaunch aja. Ingat, prinsipnya adalah produk lama adalah produk baru untuk market baru. Jadi artinya adalah produk Anda yang lama itu yang numpuk itu tuh produk baru buat mereka yang belum kenal kamu sebelumnya gitu. Nah, jadi Anda jangan merasa bahwa dia kan produk lama. Iya, itu di persepsi Anda. Di persepsi pasar kan nggak tahu gitu. Nah, maka Anda bikin tuh skema relaunch-nya sedemikian rupa yang baik gitu ya. Bagaimana building buzz-nya, bagaimana preparation-nya, bagaimana GV traffic-nya. Nah, ini memang cukup teknis, detail gitu ya. Dan saya banyak bahas di Product Launch Dynamite kalau Anda mau ikutan nanti di workshop Product Launch Dynamite gitu ya. Intinya adalah lakukan relaunch segila mungkin dan itu sudah terbukti di beberapa usaha kita. Nah, semoga dengan 5 hal tadi, 5 alternatif strategi tadi, Anda bisa bikin dagangan Anda yang dulunya itu sepi jadi laris manis, yang awalnya stok itu numpuk jadi langsung habis. Kebayang ya? Semoga siapapun Anda yang saat ini kondisinya stoknya masih numpuk, banyak, setelah menonton video ini praktek, omsetnya bisa laris manis kekaruan dan tembus miliaran rupiah. Katakan amin. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.